10 tahun yang lalu Jokowi memimpin Indonesia setelah menang tipis dalam pertarungan Pilpres sejak tahun 2014 hingga 2024 dengan membawa narasi reformasi perubahan yang datang dari sesama rakyat kecil untuk rakyat. Staf Advokasi PBHI, Anissa Azahra menilai 10 tahun kepemimpinan Jokowi banyak kemunduran yang terjadi terutama dalam bidang hak asasi manusia (HAM), hukum dan demokrasi. Anissa berkata bukti nyata dari ketidakseriusan pemerintah adalah melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat atau UKPP-PHB, mekanisme penyelesaian yang melanggengkan impunitas dan mengabaikan penyelesaian jalur peradilan bagi korban. Inisiatif ini menjadi cara pemerintah menutupi kegagalan untuk menuntaskan penyelesaian kasus melalui proses hukum yang valid. Di akhir jabatan, Jokowi mengakui 12 dari 16 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1965, Trisakti, dan Talangsari, namun tidak disertai upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban, serta tidak ada upaya memastikan ketidakberulangan dengan mengadili pelaku. Di sisi lain, situasi HAM pada masa pemerintahan Jokowi juga semakin buruk, bahkan tragedi KM50 yang merenggut nyawa para santri disinyalir atas perintah Joko Widodo. Ternyata selama 10 tahun lalu Jokowi gagal menjalankan misi terselubungnya di negeri ini. Setelah jabatannya berakhir pada tahun 2024 kemarin, Jokowi belum berhenti menggunakan kekuatannya untuk menjalankan misinya yang belum selesai. Namun harapan ini semakin tipis walau dia berhasil menitipkan seorang putranya mendampingi Prabowo. Ustadz Zikri Kurniawan menyebutkan dalam sebuah ceramah secara belak-belakan tentang rencana Prabowo ke depan dalam menyelamatkan Indonesia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan tema bahasan kita yang sudah saya sampaikan mulai Jumat pertama, kemudian lanjut Ahad kedua subuh, tentang menyongsong masa depan Islam di Indonesia. Pada saat Ahad subuh kedua beberapa hari kemarin sudah saya sampaikan bagaimana ikhtiar yang saya beri nama ikhtiar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai sejak tahun 1994 di kota Malang. Kenapa? Indonesia ini pilar kekuatannya itu ada dua, TNI dan umat Islam. Ketika TNI dan umat Islam bersinergi, insya Allah banyak problem-problem kebangsaan bisa kita selesaikan. Alhamdulillah, Ahad kedua subuh sudah saya sampaikan begitu panjang lebar tentang ikhtiar kebangsaan sampai malam hari ini saat saya dipanggil oleh mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jadi saat beliau menjabat sebagai Panglima TNI, beliau memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu yang beliau sampaikan. Saat saya dipanggil oleh beliau di sebuah hotel di Surabaya, saya mendapatkan paparan tentang kondisi Indonesia kekinian. Bagaimana yang paling sangat memprihatinkan
Memang saya sudah diwanti-wanti oleh beliau, Ustadz, bahkan berkasnya sampai sekarang saya simpan rapi. Ustadz, kami mau minta jangan disampaikan di depan umat itu hal yang rinci, karena itu rahasia negara. Sampaikan saja yang global. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat saya di sebuah hotel di Surabaya itu, ini yang global saja. Saat Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina, pada saat itu tahun 2014, Presiden Jokowi menandatangani government to government Indonesia dan Cina. Otomatis implikasinya I-Polisosbud-Hankam itu sudah menjadi fakta empiris. Sampai puncaknya yang kita saksikan, muncullah keputusan Presiden, ini yang global-global saja, keputusan Presiden Jokowi nomor 17, di mana sejarah PKI dirubah oleh Presiden Jokowi. Padahal fakta yang kita saksikan selama ini, PKI itu adalah pelaku pemberontakan G30S PKI. Akan tapi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17, PKI bukan lagi pelaku, tapi PKI adalah korban G30S PKI. Inilah keputusan Presiden Jokowi nomor 17. Tapi oleh Presiden Jokowi, dengan keputusan Presiden nomor 17 itu dirubah. Nah, PKI bukan lagi pelaku, tapi korban. Sehingga akhirnya dengan keputusan Presiden nomor 17 itu muncul Inpres, instruksi Presiden. Sehingga akhirnya pemerintah minta maaf kepada PKI. Dan puncaknya hampir 5.000 keluarga PKI disantuni oleh negara lewat Mensesnek. Inilah yang terjadi. Nah, kalau ini diteruskan lagi, ada keputusan Presiden yang lebih dahsyat lagi. Ini masih belum dimunculkan. Ya kan? Ini lebih dahsyat lagi. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya rencana 3 periode itu gagal. Kalau 3 periode itu jadi, kata mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di hadapan saya, tinggal satu langkah lagi, itu sudah 8 tahap, tinggal 1 tahap lagi, yaitu langkah ke-9, Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa perang. Dan apa yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama seluruh Indonesia, apa itu? Tidak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh umat Islam Uighur di Cina itu akan terjadi di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama di seluruh Indonesia. Bahkan mantan ini pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, setelah melakukan riset di Indonesia, mereka sudah memberikan prediksi. Ini kalau 3 periode itu jadi, gitu ya, tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Jadi diprediksi 2030 itu sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Tapi alhamdulillah makar Allah lebih dahsyat, gagal 3 periode. Kemudian saya dipanggil lagi oleh beliau di sebuah villa di Pliken. Ya. Jadi beliau minta ulama-ulama harus segera turun gunung untuk penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Ini dimotori oleh ulama-ulama Jawa Timur. Alhamdulillah, kita bersyukur. Nah, kalau sudah ulama turun gunung, ini berarti ada sesuatu yang danger, berbahaya bagi negara ini. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil lagi di Jakarta oleh mantan Danjen Kopassus, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan dari beliau tentang kondisi kebangsaan. Terakhir saya diundang tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Alhamdulillah, waktu itu ada silaturahmi purnawirawan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya kumpul. Jadi di sebelah saya ini mantan Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu Bapak Jenderal Hasnan Hanafi, Hasnan Hanafi. Kemudian ini dulu Laksamana Jenderal Tejo, mantan Menko Polhukam, pada masa Presiden Jokowi sejak 2014. Kemudian sebelahnya ini Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Yang pojok ini Brigjen Purnomo, itu beliau mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Yang paling sebelah saya ini Laksamana Slamet Subianto, Jenderal Slamet Subianto, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Yang ini Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Yang pojok ini Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, yang saat peristiwa Mei 98 beliau bertugas untuk mengamankan peristiwa Mei 98. Alhamdulillah berhasil. Jadi saat selesai session foto, pada saat itu kondisi masih ramah tamah. Di meja depan itu Mayor Jenderal Sunarko menyambut teman-temannya, Laksamana Jenderal Slamet Subianto juga seperti itu. Di meja itu tinggal saya berdua dengan Pak Tejo. Ini Pak Tejo ini, Jenderal dari mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi beliau, ini kesempatan emas bagi saya. Jadi waktu satu meja berdua, saya tanya kepada Pak Jenderal Purnawirawan Tejo, mantan Menko Polhukam, Pak Tejo, kenapa Undang-Undang KKR, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bulan April 2015 kok disahkan, Pak? Padahal Undang-Undang KKR itu perjuangan tokoh PKI Bejo Untung. Apa jawaban Pak Tejo? Ustadz, saat itu kita ditekan oleh mantan Presiden IMF, JP Prong. Jadi JP Prong ini mengadakan semacam seminar internasional tentang komunis di Belanda. Jadi ternyata Belanda masih memanfaatkan untuk menggoncang Indonesia. Jadi Belanda ini masih belum ridho terhadap keeksisan Indonesia. Sehingga ketika kasus komunis ini muncul kembali, Belanda memanfaatkan situasi itu. Sehingga 2015 sebelum bulan April itu mereka mengadakan seminar internasional di Den Haag, Belanda, yang dimotori oleh JP Prong, mantan Presiden IMF, yang dulu pernah mencengkeram Indonesia pada zaman Presiden Soeharto. Jadi ternyata Indonesia ditekan oleh JP Prong. Setelah itu Pak Tejo jujur ngomong di hadapan saya, karena satu meja berdua, Ustaz, di samping kami ditekan oleh Belanda lewat mantan Presiden IMF JP Prong, kami juga ditekan oleh Luhut Binsar Panjaitan, karena hakikatnya beliau itu the real presiden yang real, bukan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya mengendalikan itu Luhut Binsar Panjaitan, itu beliau ditekan. Nah, akhirnya saya baru dapat info dari Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik
dan Militer Universitas Indonesia. Ternyata Luhut bin Sarpanjaitan itu pamannya tokoh PKI. Jadi pamannya itu tokoh PKI. Jadi klop sudah dengan Mr. Mulyono. Inilah hasil pertemuan saya tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Alhamdulillah itu kesempatan emas bagi saya. Ya qadarullah, Mayor Jenderal Sunarko ini dia keluar dari meja itu, jadi beranjak ke nyambut temannya. Kemudian Pak Slamet Subianto juga menyambut temannya. Jadi saya tinggal berdua. Itu benar-benar itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu itu. Bertahun-tahun saya mau menanyakan kepada siapa, ternyata alhamdulillah langsung kepada Menko Polhukam pada masa itu, yaitu Laksamana Jenderal Tejo. Karena beliau menjadi Menko Polhukam sejak 2014, sejak Pak Jokowi jadi presiden. Alhamdulillah terbongkar sudah. Jadi dengan munculnya, disahkannya rancangan undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian akhirnya Menko Polhukamnya diganti Pak Mahfud MD, itu digunakan oleh Presiden Jokowi untuk langsung mengungkap tentang pelanggaran HAM. Muncullah keputusan Presiden nomor 17, sehingga akhirnya sejarah dirubah. Nah, itulah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar ketika Indonesia dicengkram oleh Cina ini, benar-benar implikasinya ipolisosbud hankam. Implikasinya sudah terjadi dan ini real di lapangan. Belum lagi ketika Indonesia mendapat syarat yang harus dilaksanakan, yaitu ketika Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina 647 triliun. Itu Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, beliau menyampaikan syarat yang pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia apa? Itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik rahasia dengan kode referensi Beijing 1448, itu dibongkar oleh Snowden, pakar intelijen Amerika. Isinya apa? Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Kira-kira bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kan targetnya 2020. Ternyata setelah dicek di lapangan, itu lebih dari 10 juta sudah masuk ke Indonesia. Dan ternyata di lapangan, hasil investigasi dari intelijen Angkatan Darat, salah satu contoh di Surabaya, ini salah satu contoh di Surabaya, ada kebakaran kelenteng. Gitu. Mungkin 3 tahun yang lalu itu, kebakaran kelenteng. Seperti kalau di Malang itu, di mana dekat pasar Kebaren, ya kan? Itu kan ada kelenteng, model seperti itulah. Nah, setelah kebakaran, kok muncul 2 tentara merah yang gagah dari kelenteng itu ketika proses evakuasi. Dan yang mengagetkan, ada 2 truk itu pengangkutan senjata. 2 truk, Pak, evakuasi. Itu senjata M16 dan senjata AK-47. Itu di Surabaya. Tapi karena peristiwanya malam, itu tidak ada satupun yang memvideo. Tapi beberapa saksi mata itu menyaksikan, terutama intelijen Angkatan Darat menyaksikan itu. Bahkan mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat, yaitu Jenderal Sutomo, di sebuah apartemen, ya, ada tentara merah yang tiba-tiba mati kelebihan dosis. Setelah dimasuki apartemennya, ternyata banyak senjata-senjata berat yang ada di dalam apartemen itu. Makanya kenapa kemarin ketika saya diundang di pertemuan silaturahmi
purnawirawan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ini dibahas itu Pak, dan masuk 8 poin rekomendasi agar pemerintah segera memulangkan jutaan. Itu kan 10 juta, tahap kedua sudah masuk lagi itu. Ini sangat membahayakan bagi keamanan negara. Itu masuk dalam 8 poin tuntutan Purnawirawan TNI yang ditandatangani oleh Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Ini dibahas pada tanggal 17 April ketika saya diundang di Jakarta Pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi contoh lagi yang kita saksikan, syarat yang pertama yaitu sekularisasi. Ini yang sudah pernah saya sampaikan, jadi tidak perlu saya ulangi lagi ini ya. Nggak pernah saya ulangi lagi. Artinya apa? Apa yang syarat pertama yang diminta oleh Cina itu sudah terjadi hampir 10 tahun. Baik itu tata sosialnya, budayanya, pendidikannya, politiknya, ekonominya, agamanya. Sudah pernah saya sampaikan berkali-kali. Nggak perlu saya ulang. Oleh karena itu, apa yang bisa kita perbuat? Ayo, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari masjid kita bangun sinergi masjid, usratul islamiyah, keluarga-keluarga muslim, pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Ini bersinergi untuk membangun tatanan kehidupan yang islami gitu. Kenapa? Karena imperialisme Cina menginginkan kehidupan sekuler itu benar-benar sudah menjadi cita-cita imperialisme Cina. Kalau kehidupan sekuler itu sudah terjadi betul di Indonesia, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunis di Indonesia. Ini hampir, tidak hanya hampir, sudah. Contoh, dalam 10 tahun terakhir kemarin, ketika Litsos sudah dihapus oleh Presiden Jokowi, apa yang terjadi? Banyak kader-kader komunis di Indonesia itu bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan kader Gerwani bisa jadi staf menteri 2 periode di Indasari. Bahkan ada yang jadi kepala staf presiden, Teten Mas Duki. Sampai seperti itu. Mereka sudah menguasai pemerintahan, bahkan parlemen. 200 lebih kader komunis itu menduduki DPR RI, hampir mayoritas. Bahkan ketua komisi 9 DPR RI dipegang oleh tokoh Gerwani, yaitu Dr. Repka Ciptaning. Sampai dia bikin buku, anak PK, aku bangga jadi anak PKI. Bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen. Ya. Ini fakta. Makanya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, membuat sebelum beliau meninggal, beliau bikin video klip, video pendek. Isinya apa? Beliau sampaikan, sekarang komunis di Indonesia sudah menguasai pemerintahan, dan komunis di Indonesia sudah melakukan balas dendam terhadap umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Itulah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan yang cukup kita kagetkan, ternyata pergerakan komunis di Indonesia ini sudah berjalan hampir 20 tahun. Bahkan ada salah seorang namanya Dr. Parman, itu bisa jebol UGM. Luar biasa. Ini kerja KKM, kerja di kalangan musuh, itu istilah pergerakan komunis selama 20 tahun. Luar biasa. Jadi ternyata, tapi alhamdulillah kita bersyukur Allah masih menyelamatkan Indonesia. Terjadi pergantian kepemimpinan. Ini strategi Bapak Prabowo Subianto. Beliau sudah mengamati betul, kalau beliau tidak melakukan operasi intelijen Sandi Yuda, beliau tidak masuk ke dalam, habis sudah Indonesia. Makanya
Beliau ketika masuk ke dalam menerima jabatan Menteri Pertahanan, beliau menyampaikan, saya siap dicaci maki, saya siap dijelek-jelekkan, karena inilah untuk penyelamatan negara. Karena komunis itu sudah mencengkeram Indonesia dan semua lini. Alhamdulillah, akhirnya Pak Prabowo berhasil menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman komunis ini sampai hari ini. Cuma kita itu harus sabarnya harus kuat, Pak. Jadi kadang-kadang nggak sabaran. Jadi Pak Prabowo ini masih melaksanakan operasi intelijen Sandi Yuda. Tujuannya apa? Beliau ingin, kenapa beliau masuk ke dalam? Itu karena beliau ingin mengetahui rencana strateginya, roadmap-nya, peta jalannya, formasi kekuatannya. Itu tujuannya. Tapi kan kita ini kadang-kadang nggak gagal paham. Ini beliau makanya lihat Pak Prabowo nanti jangan sebulan 2 bulan, lihat setahun 2 tahun. Insya Allah Pak Prabowo akan menampakkan Prabowo yang asli. Karena awal-awal kemarin itu beliau masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Artinya yang namanya orang masuk itu kan harus masuk ke dalam, kan harus ngikuti. Nah itu seperti itu. Nah sekarang ketika sudah terjadi perubahan, alhamdulillah kita patut syukuri. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyongsong masa depan Islam di Indonesia? Kuncinya apa? Bangun kuatan ummah, kekuatan umat. Ayo kita bangun kuatan ummah, kekuatan umat. Bagaimana? Yang pertama, kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu al-wala? Apa itu al-wala? Al-wala itu masdar dari fi'il waliya. Kalau dari sisi lughah bahasa, artinya loyalitas, dukungan, kecintaan. Nah, pertanyaannya, kemana wala kita berikan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Innama, ini bentuk takkid, penegasan. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu, sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu, pemimpinmu hanyalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Siapa mereka? Allah jelaskan, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Baru kalau itu sudah kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan ini, ayat 55 itu Allah memberikan reward, hadiah, janji Allah pasti. Dalam surah Al-Maidah ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, pemimpinnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan al-ghalibun itu maknanya kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pasti. Ini. Nah, jelas sudah al-wala. Nah, sekarang apa itu al-bara? Al-bara itu masdar dari kata bara'ah. Artinya putus. Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 1 tanpa diawali dengan basmalah, langsung bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya, bara', putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini maknanya dalam aspek akidah, putus. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Jadi kalau sudah masuk wilayah akidah, tidak ada toleransi.
Tidak ada toleransi. Tapi kalau sudah masuk wilayah muamalah, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah masuk wilayah akidah, tidak ada toleransi, karena akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya akidah itu ya rada atas, ya kan, hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu, nah, seperti itu. Nah sekarang setelah kita memahami apa makna al-wala, kepada siapa kita berikan wala, loyalitas, apa makna al-bara, kepada siapa kita bara, gitu. Penolakan sudah jelas. Nah sekarang apa fadilahnya, keutamaannya ketika kita mengamalkan akidah al-wala wal bara. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunadu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya wilayatullah, kewalian Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tegaskan lagi, walan tajida a'dun ta'mal iman wa in kasarat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Sabda Rasulullah, seorang mukmin, kata Rasulullah, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Makanya kalangan ahli-ahli tafsir sampai menghitung ayat-ayat yang paling banyak dalam Al-Quran. Ranking pertama la ilaha illallah, ranking kedua al-wala wal bara. Ini sesuatu yang penting, sampai Rasulullah memberikan penegasan seperti itu. Walan tajida a'dun ta'mal iman wa in kasarat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang mukmin itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah, ya kan, sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Oleh karena itu Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural iman al-hubb fillah wal bughdu fillah. Ini hadis sahih. Jadi tali ikatan iman yang paling kuat itu, kata Rasulullah, al-hubb fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, al-wala wal bara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa? Coba kita lihat realitas di lapangan. Ini realitas di lapangan. Kenapa sekarang ini di tengah-tengah umat Islam di Indonesia kok muncul fenomena wala, ketaatan kepada orang-orang kafir? Why, kenapa? Gitu. Berarti akidah wala wal baroknya tipis, sehingga di tengah-tengah umat Islam sekarang ini muncul wala kepada orang-orang kafir, fenomena ketaatan pada orang-orang kafir. Contoh, umat Islam dipaksa untuk mengadopsi hukum dan undang-undang kafir untuk menggantikan syariat Allah yang suci, serta mencemooh setiap muslim yang menegakkan syariat Allah. Itu terjadi. Saya minum dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang terjadi fenomena wala atau ketaatan pada orang-orang kafir. Ini sudah jadi keumuman, poin yang pertama ini. Bahkan ketika Profesor Yusri Eza Mahendra waktu jadi Menko Polhukam yang dulu, bukan yang sekarang, ketika memunculkan undang-undang KUHP versi pribumi, karena undang KUHP yang sekarang itu kan milik penjajah. 79 tahun Indonesia merdeka itu masih pakai undang-undang penjajah KUHP. Nah, ketika Profesor Yusril dulu zaman apa? Zaman Pak SBY apa zaman Pak SBY kalau tidak salah. Sebelumnya. Nah, itu. Ketika memunculkan KUHP baru versi pribumi, ya Allah, itu
pakar-pakar hukum lulusan Leiden Belanda, termasuk Adnan Buyung Nasution yang lulusan Belanda. Marah semuanya. Gongnya terakhir Gus Dur itu terakhir itu. Sehingga akhirnya KUHP versi pribumi gagal. Sehingga sampai sekarang 79 tahun Indonesia merdeka, kita masih pakai undang-undang penjajah sampai sekarang. Kita dipaksa untuk menerima undang-undang kafir. Bahkan kalau ada seorang muslim ingin tatbik syariah, dicemooh, radikal, apalagi macam-macam sudah, garis keras dan sebagainya. Yang kedua, poin yang kedua, ketika orang-orang kafir memunculkan gerakan global war on terrorism ini dan propaganda sekuler, pluralisme, liberalisme, ya kan? Ini banyak umat kita memberikan dukungan. Ya. Ini yang benar-benar menjadi keprihatinan kita. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Walak baroknya tipis sekali. Bahkan sampai poin ketiga, ketika ada Ihya Sunnah, mereka mencoba menanamkan keraguan-keraguan subhat terhadap sunnah Rasulullah SAW dengan mendiskreditkan sunnah serta para ulama sunnah dengan stigma radikal. Yang sunnah dituduh radikal. Ini terjadi beberapa tahun kemarin. Ini makanya kenapa ini menjadi PR kita. Mengapa kita harus kembalikan akidah al-wala wal bara? Poin yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menyongsong masa depan Islam di Indonesia setelah kita mengembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat? Dan alhamdulillah sekarang sudah tren di beberapa kota-kota di seluruh Indonesia untuk mengkaji kitab al-wala wal bara. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sudah, artinya di beberapa tempat, di beberapa daerah di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Bahkan kitab al-wala wal bara itu sekarang diterbitkan dalam edisi Lux, Pak. Itu. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur. Itu yang menjadi kekuatan umat ke depan. Yang kedua, ayo kobarkan semangat jihad, semangat perjuangan fisabilillah di jalan Allah, seperti yang telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, idza tabayatum bil aina wa akhatum adnabal baqari wa raditum bil jar'i. Jika umat Islam ya, muamalahnya dengan cara-cara al-ainah. Al-ainah itu salah satu sistem riba. Wa akhatum adnabal baqari wa raditum bil jar'i. Ini bahasa kinayah, kiasan. Jika umat Islam memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan bercocok tanam, apa maknanya ini? Artinya disimpulkan maknanya, jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba dan umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah, salatum alaikum dullah. Kata Rasulullah, Allah akan turunkan kehinaan. Dan itu sudah terjadi di Indonesia dalam semua lini kehidupan. La yanji'u syai'ah, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian ulama-ulama hadis ketika menafsirkan tarji' ila dinikum itu maknanya, jika umat Islam, kalau kita korelasikan di Indonesia, jika umat Islam di Indonesia bangkit semangat jihadnya, semangat perjuangannya, baru Allah akan cabut dari kehinaan ini. Alhamdulillah, sekarang ulama-ulama sudah turun gunung, semangat jihadnya sudah alhamdulillah bangkit. Makanya hikmahnya Allah munculkan Pak D, Bude ya kan, itu ternyata supaya umat Islam tidak tidur, bangkit semangat jihad. Itu yang ditunggu. Alhamdulillah sudah bangkit. Nah, kemudian yang ketiga, ayo lakukan i'dad, persiapan di tengah-tengah lemahnya kaum muslim ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan
Kekuatan apa saja untuk menghadapi mereka. Siapkan untuk menghadapi mereka itu kekuatan apa saja yang yang kamu lakukan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua mufassir, ahli-ahli tafsir sepakat, manakala ada satu ayat di dalam Al-Quran ditafsiri sendiri oleh Rasulullah, semua mufassir sepakat tidak boleh ada penafsiran yang lain. Itu sudah kesepakatan mufassir. Jadi kalau ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim ditafsiri sendiri oleh Rasulullah, tidak boleh ada penafsiran yang lain. Contoh, dalam kitab Sahih Muslim, ini hadisnya rawahu Muslim, Rasulullah menafsiri surah Al-Anfal ayat 60. Kalau Rasulullah SAW tentang Al-Quwwah, kekuatan. Kalau Rasulullah SAW diulang-ulang sampai 3 kali. Ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi Rasulullah menafsiri sendiri surah Al-Anfal ayat 60 tentang makna Al-Quwwah. Jadi kata Rasulullah, Al-Quwwah, kekuatan itu melempar, ar-ramyu, melempar. Kemudian yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Kenapa? Ketika Indonesia sekarang dicengkeram oleh imperialisme Cina, 9 naga, bapak-bapak, ibu-ibu, gerocok pendanaan berapa? Hampir 20 triliun untuk adu domba, divide et impera. Itu terjadi di Indonesia. Makanya ayo dari masjid kita persatukan, kita kesatuan, bangun persatuan dan kesatuan shaf. Kenapa? Allah memberikan arahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang pada tali agama Allah, yaitu adinul Islam, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Bahkan Rasulullah memberi wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Itu hadis riwayat Ahmad. Itulah wasiat Rasulullah. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi yang sering disampaikan oleh para ustadz, ya kan, para khotib, bukan hadis yang sahih ini. Yang sering kali disampaikan bahkan sampai di stasiun-stasiun televisi, apa itu? Bukan hadis itu, Pak. Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah umat rahmat. Itu bukan hadis. Diteliti oleh ulama-ulama hadis, tidak ketemu, walaupun pakai kaca pembesar dalam kutubus sittah, tidak akan ketemu. Saya terus berpikir, Pak, sopo sing memunculkan ini? Tidak ada, mungkin Slogogronya zaman penjajahan Belanda. Tujuannya untuk ngadu domba, memecah belah umat Islam. Sampai Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ngomong ini dariku, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda. Dia diucapkan secara sengaja di tengah-tengah umat, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah menduduki kursinya di neraka. Tidak boleh mengatakan ikhtilaful ummah rahmatun itu hadis, tidak boleh. Itu tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah. Tapi itu yang seringkali dimunculkan di tengah-tengah umat. Sementara hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad, tidak sering disampaikan. Bersatu itu rahmat kata Rasulullah, berpecah itu adalah adab. Nah, kalau hadis sahih ini terus disampaikan, umat ini tidak akan berani pecah, karena pecah itu adalah adab. Nah, yang terakhir sebagai penutup, persiapkan generasi 554. Regenerasi. Kenapa? Karena kita bakal mati. Apalagi Rasulullah sudah ngasih kabar rata-rata umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Oleh karena itu, regenerasi, ciptakan kader. Sehingga kalau kita mati sudah terus connect, artinya benar-benar langsung refleks, ada yang terus melanjutkan estafet perjuangan kita. Kenapa? Rasulullah sudah memberi contoh. Sebelum beliau meninggal, beliau sudah menciptakan kader ini. Nah, inilah yang disebut dengan generasi 554. Jadi nanti di rumah dibuka surah Al-Maidah ayat 54. Ini kader yang harus kita siapkan. Generasi Al-Maidah ayat 54. Inilah yang disebut dengan generasi Rabbani.
Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah. Ini. Apa karakternya? Karakter yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Tegas terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Karakter yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal laim. Mereka senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Karakter yang kelima, mereka punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar. Inilah generasi 554. Minim jadikan anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, seperti termaktub surah Al-Maidah ayat 54. Mereka inilah nanti di akhir zaman sering disebut dengan At-Taifah Al-Mansura, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Ini Pak, generasi 554. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.